Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absennya. Tahu di mana Ibu? Mary, Putri Husnul, Hadir, Ibu. Nova, hadir Ibu. Margarita, hadir Ibu. Ida. Oke, baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini, apakah anak-anak pernah dengar apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Tidak. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran dari sistem persamaan linear variabel ini. Yang pertama itu, siswa mampu memahami bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode yang ketat. Dan yang berikutnya, siswa dapat menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel dalam permasalahan nyata. Di sini ada pengertian dan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV adalah kumpulan 3 persamaan linear yang masing-masing terdiri dari 3 variabel. Biasanya X, Y, dan Z. Tujuan utama dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini adalah mencari nilai dari ketiga variabel tersebut yang memenuhi ketiga persamaan sekaligus. Dan bentuk umumnya yaitu A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Keterangannya X, Y, dan Z adalah variabelnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 adalah koefisien. Dan D1, D2, D3 sama dengan itu adalah konstanta. Yang berikut metode persamaan linear 3 variabel. Di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama substitusi. Jadi substitusi sendiri adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan mengganti salah satu variabel pada persamaan dengan variabel dari persamaan lain. Dan yang kedua eliminasi. Jadi eliminasi sendiri adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menghilangkan salah satu variabel melalui penjumlahan antar persamaan. Dan yang ketiga ada metode campuran. Metode campuran sendiri adalah gabungan antara substitusi dan eliminasi. Biasanya digunakan ketika satu variabel lebih mudah disubstitusikan dan dua lainnya lebih mudah dieliminasikan. Jadi penerapan sistem persamaan linear variabel, sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama masalah pembeli barang atau ekonomi rumah tangga. Jadi misalnya seseorang membeli 3 jenis barang, beras, gula, dan minyak dengan harga dan jumlah tertentu. Dan yang kedua perencanaan produksi barang. Jadi perusahaan membuat 3 jenis produk A, B, C, masing-masing membutuhkan bahan mentah berbeda, misalnya plastik, logam, dan karet. Dan yang ketiga pengelolaan keuangan. Jadi seseorang punya 3 sumber pengeluaran yaitu makanan, transportasi, dan hiburan. Oke, baik, di sini kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu kita menggunakan metode substitusi.
dan Z yang memenuhi sistem berikut. Oke, baik. Jadi ini contoh soal substitusi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yaitu pilih salah satu persamaan dengan ubah menjadi bentuk satu variabel. Misalnya di sini X. Oh tidak, karena kita ubah variabel, pilih salah satu variabel bersamaan dan ubah menjadi bentuk satu variabel. Kita menggunakan yang ini. Jadi kita menggunakan kita pakai dari persamaan satu atau yang pertama ini, yaitu X sama dengan 6 kurang Y kurang Z. Langkah yang kedua, kita substitusikan hasil tersebut ke persamaan lain. Jadi contohnya kita substitusikan persamaan yang pertama ke dalam persamaan yang kedua. Substitusikan jadi di sini kurang Y kurang Z kurang Y ditambah Z sama dengan 2. 6 kurang 2Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2. Langkah yang ketiga, kita substitusikan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan 1. Jadi persamaan 1 yaitu X tambah Y ditambah
Z sama dengan 6. Dan X tambah Z sama dengan 4. X sama dengan 4 kurang Z. Dan kita substitusikan 4X X sama dengan 4 kurang Z Y sama dengan 2Q bersamaan 3. Jadi 4 kurang Z sama X ditambah 2 dalam kurung 2 kurang Z sama dengan 3. Dan 4 kurang Z ditambah 4 dikurangi Z sama dengan 3. 8 dikurangi 2 Z sama dengan 3 dan Z sama dengan 5/2. Jadi kita kembali ke Z sama dengan 4 kurangi Z. Jadi Z sama dengan 4 X sama dengan 4 dikurangi 5/2 sama dengan 3/2. Jadi hasil akhirnya adalah Z sama dengan 3/2 dan Y sama dengan 2, Z-nya sama dengan 5/2. Oke, sampai sini apakah anak-anak sudah mengerti? Apakah ada yang mau bertanya? Kita masuk ke contoh soal yang kedua menggunakan metode eliminasi. Sambil ketemu lagi nih. Oke, kita lanjut yang ke soal yang kedua yaitu tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem berikut. Jadi contoh soal yang kedua ini kita menggunakan metode eliminasi. Jadi contoh soalnya di sini ada 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Ini bagiannya. Dan Z dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan 8. Yang kedua. Dan yang ketiga itu 3X ditambah 2Y kurang Z sama dengan 3. Oke. Jadi langkah yang pertama yaitu kita eliminasikan salah satu variabel. Misalnya Z. Jadi
kita eliminasikan set dari 1 dan 2. Jadi di sini 1 dan 2 itu 2x ditambah y ditambah set sama dengan 9 dan x dikurangi y Y plus ditambah 2Z 2 sama dengan 8. 2z sama dengan 8. Langkah yang berikut kita samakan koefisien set lalu eliminasikan atau kalikan 1 dengan 2. Jadi 2x ditambah y ditambah z sama dengan 2 dalam kurung 9 4x ditambah 2y Tambah 2Z ditambah 2z sama dengan 18. Yang bawahnya juga Bu. Atau tidak usah? Tidak usah karena kita cuma menggunakan 2 variabel. Jadi 2 sama dengan x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 8. Ini bagian 1A. Jadi kemudian kita kurangkan 1A dengan 2. Jadi di sini 1A-nya itu yang ini. Jadi kita kurangkan 4x ditambah 2y ditambah 2z sama dengan 10 dikurangi x kurangi y ditambah 2z. Jadi sama dengan 18 kurang 8. Jadi terus jadi yang selanjutnya kita akan hubungan atau apa? Kita samakan koefisiennya. Jadi di sini ada 4x dikurangi x ditambah 2y ditambah y ditambah 2z dikurangi 2z sama dengan 10. Dan 3z dikurangi 3y sama dengan 10.
ditambah Z sama dengan 9, dan bagian ketiganya yaitu 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 3. Kita jumlahkan karena Z, kita jumlahkan dari Z dan min Z. Jadi 2X ditambah Y ditambah Z tambah dalam kurung 3X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 9 ditambah 3, dan 5Z ditambah 3Y sama dengan 12. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum dimengerti? Paham? Paham Ibu. Oke, kita lanjut. Baik. Oke, baik anak-anak. Di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Ini dulu dan kamu. Waktunya 5 menit. Ini anaknya belum. Tidak tulis sama kelompok gitu. Tulisnya bentuk ilmu dari SLTV. Ini sudah bentuk umum. Perbedaan variabel. SLTV 3 dengan SLTV 2. Sudah Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Sudah. Sudah Bu. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini Ibu cukupkan.